Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih banyak orang baik di Indonesia. Walau kita tidak menapi banyak orang-orang busuk, orang jahat dari kalangan politikus yang mengaku ustadz dan segala macam. Tapi alhamdulillah juga banyak orang yang baik. Coba bayangkan di saat terjadi wabah yang besar-besaran di dunia dan termasuk di Indonesia ini, dan bagaimana pemerintahan kita bekerja keras dan juga membuat aturan-aturan agar penanganan COVID ini cepat selesai. Memang sangat terasa aturan-aturan itu bisa mengurangi aktivitas masyarakat, tapi itu demi kebaikan kita semua. Dan di saat yang sama, tetap saja ada orang-orang jahat, orang-orang busuk, orang-orang yang dulu bisa menguasai kekayaan Indonesia dan sekarang tidak mendapat peluang, yang akhirnya membabi buta untuk menyerang pemerintahan kita ini. Bagaimana dia membangun narasi-narasi agar masyarakat benci pemerintahan ini. Masyarakat tidak percaya sama pemerintahan ini. Tapi saya percaya masyarakat kita tidak bodoh lagi, ya. Ada memang yang bisa mereka bodohi, tapi banyak dari masyarakat kita yang sudah sangat cerdas. Buktinya, kecerdasan yang lebih cerdas itu lebih banyak dari yang mudah diperbodoh. Ya, dibuktikan dengan kemenangan Bapak Jokowi ketika Pilpres kemarin. Padahal beliau diserang oleh fitnahan-fitnahan, berita hoax yang mengatakan mereka PKI, keturunan Cina, segala macam, anti Cina. Tapi tetap menang karena masyarakat kita lebih banyak yang cerdas dan juga banyak yang baik. Rata-rata memang orang-orang yang baik itu dia tidak banyak bicara. Dia diam-diam membuat gerakan saja. Luar biasa, bukan? Orang-orang baik itu. Baik sahabat, kita akan mendengar apa yang dikatakan oleh Bang Ferdinand ini. Oke, mari kita dengar bersama-sama. Sahabat NKRI, salam kembali dengan saya Suara Kebangsaan Ferdinand Huta Hayan. Dari kemarin kita sibuk disuguhi propaganda opini dengan judul Jokowi and Game. Pertanyaannya, siapa yang bermain di balik keriuhan ini? Tidak sulit mencari siapa yang bermain di sini. Mereka adalah antek-antek anti Pancasila, antek-antek khilafah yang berkolaborasi dengan politisi busuk, akademisi busuk, orang yang gagal pada masanya kemudian dipecat, koruptor dan keluarga koruptor, serta orang-orang yang selama ini pesta pora di atas penderitaan rakyat. Kenapa mereka begitu dendam dan bencinya kepada Jokowi? Karena Jokowi lah yang membuat mereka tak bisa bergerak dan tak bisa bernapas di republik ini. Jokowi membubarkan ormas-ormas radikal. Jokowi membuat para penikmat penderitaan rakyat selama ini tak bisa lagi menikmati apa yang selama ini mereka nikmati. Maka dendam, benci disalurkan melalui upaya-upaya penggulingan dengan menunggangi segala isu. Sekarang mereka menunggangi yang namanya virus COVID-19. Mereka tak peduli apakah nanti setelah ini akan terjadi ledakan positif. Mereka juga tidak mau tahu apa yang terjadi setelah ini. Yang penting hasrat mereka tersalurkan membalas dendam kepada Jokowi. Karena itu sahabat, saya mengajak semua anak negeri ini, anak Nusantara, anak merah putih, untuk menjaga bangsa yang kita cintai ini. Kita lawan semua gerakan kaum anti Pancasila yang menggunakan semua isu untuk mengacaukan negeri ini. Kita harus berdiri di baris depan mengawal republik ini. Ini bukan soal kekuasaan Jokowi, ini bukan soal Jokowi mempertahankannya sebagai seorang presiden, tidak sama sekali. Tetapi ini adalah soal menjaga Indonesia, merawat Indonesia tetap menjadi yang merah putih dan tetap berpancasila. Ingat, musuh kita sekarang sedang bergerak, maka kita juga harus bergerak. Ayo, saya mengajak semuanya untuk melawan gerakan-gerakan pengacau dan perusak republik ini atas nama apapun. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan. Mantap, betul itu. Orang yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi itu memang orang baik. Ketika orang tidak benar kerjanya, ya beliau tidak banyak bicara, langsung aja memecat dan tidak memberitahu apa alasannya untuk
untuk memecat orang tersebut. Dan tujuannya adalah supaya karir orang itu jangan mati setelah itu. Tapi dasar orang-orang yang tidak tahu diri, setelah dipecat, maka dia nyinyir. Tahu kan orang-orangnya? Terus siapa yang orang Padang, sedaerah dengan saya. Dulu diberi penghargaan juga oleh presiden, tak tahu diri. Yang selalu ada nyinyir terus di dalam dadanya. Sementara orang partainya sendiri juga menjadi menteri, Pak Prabowo ditarik dalam pemerintahan ini. Baik bagaimana lagi? Tapi Pak Lizon tetap nyinyir. Ya. Seperti kemarin mau ada demo besar-besaran, polisi bergerak cepat, intelijen bergerak cepat, akhirnya demo itu tidak terjadi. Dan apa kata Pak Lizon? Dia bilang terlalu membesar-besarkan. Ya, lihat aja Twitter Pak Lizon itu. Pasti sahabat-sahabat yang cerdas mau muntah membaca tweetnya. Ya toh? Dan sekarang kita berbicara tentang orang baik. Ada di daerah Bogor ini oksigen gratis. Jadi bagi sahabat-sahabat yang positif COVID-19, silakan meminta oksigen ke sana. Mari saya putar dulu videonya. Pasien-pasien COVID yang membutuhkan oksigen, datanglah ke kami, Gerakan Anak Negeri, tempatnya di Geraha Pena, Taman Yasmin, Bogor. Kami terus siap melayani Bapak Ibu sampai sembuh, sampai kebutuhan Bapak Ibu terpenuhi. Hari-hari ini kami melayani rata-rata di atas 70 pasien per hari. Kami bisa meningkatkan sampai di atas 100 per hari. Gak usah ragu-ragu datang dan ini gratis. Tidak dipungut bayaran apapun. Bapak Ibu datang membawa tabung kosong oksigen, membawa surat keterangan positif COVID-19, dan KTP sebagai tanda bukti penduduk di mana Bapak Ibu berada. Kami selalu mendoakan semoga Bapak Ibu lekas sembuh. Salam sehat dari kami, dari Gerakan Anak Negeri. Jadi demikian sahabat, tempatnya adalah di Geraha Pena Taman Yasmin Bogor. Nanti silakan datang ke sana ya, dengan membawa tabung oksigen kosong. Sekarang kita lanjut bagi-bagi paket isoman, bukan obat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang terpapar, membantu cepat sembuh dan virus cepat hilang. Paket isi hidroksi, klofit, herbal muno, garam Himalaya, madu asli. Nah, ini resep dari Kemenkes. Syarat dan ketentuan baca keterangan di atas. Terima kasih pengurus Yayasan Global SEO Indonesia. SEO bersatu lawan pandemi, berbagi paket isoman. Isi paket hidrooksi, klofit, herba imuno, garam Himalaya, widonai. Prosedur, hubungi kami lewat nomor WhatsApp di bawah. Mengirimkan KTP dan bukti yang menyatakan terkena COVID-19. Paket isoman akan dikirim sesuai alamat, khusus Jawa dan Bali. Jadi sahabat, ini Jawa dan Bali. Silakan kirim ke WhatsApp Zulfa ini 0858 8809 0622 Zulfa. Oke, silakan dihubungi. Semoga saudara-saudara sahabat semua yang terpapar mendapat kemudahan semuanya. Dan insya Allah seminggu lagi atau 5 hari lagi rumah oksigen yang di Pulau Gadung juga selesai. Nah, ini sangat membantu bagi sahabat-sahabat yang terpapar. Ya, ini juga kerjasama perusahaan-perusahaan, orang-orang baik. Mari kita tonton. Ya, sore hari ini saya lihat secara langsung rumah oksigen gotong royong yang dalam proses. Ini belum selesai, nanti akan selesai minggu depan dan akan rampung 100% nanti mungkin di awal Agustus. Yang bisa menampung kurang lebih 500 pasien, ada 500 tempat tidur di sini. Ini adalah kerjasama gotong royong, Kadin, Mutu, ada PT Aneka Gas Industri Samator, ada PT Master Steel yang memiliki lahan, dan juga perusahaan-perusahaan yang lain. Dan saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan ini, karena memang kapasitas rumah sakit di beberapa provinsi sudah
tertekan sehingga adanya pertambahan kapasitas ini menjadikan bor rumah sakit juga sedikit tidak tertekan. Lagi saya sangat menghargai dan kita berharap ini tidak dibangun, dikerjakan di Jakarta saja, tapi bisa di Kopi, di tempat-tempat lain. Lagi saya sangat menghargai dan kita harapkan nanti bisa dioperasikan dan bisa dimanfaatkan untuk rakyat. Terima kasih. Nah, ini satu lagi orang baik, sahabat. Sumbangan untuk penanggulangan COVID-19 dan kesehatan di Palembang, Sumatera Selatan. Dari almarhum Bapak Akidi Tio dan keluarga besar sebesar 2 triliun. Nah, percaya bukan? Banyak orang-orang baik masih banyak orang-orang baik di kita ini. Tidak seperti orang-orang yang nyinyir kepada pemerintahan. Apa sumbangsihnya terhadap musibah yang datang ke kita sekarang ini? Coba, Rocky Gerung, Fadlizon atau siapapun, apa sumbangsihnya untuk penanganan COVID-19 ini? Tidak ada bukan? Yang ada nyinyir. Yang ada seperti Rocky Gerung bilang 17 Agustus Jokowi bakal lengser. Dibuat selalu narasi-narasi begitu, sementara sumbangsihnya dalam penanganan COVID ini tidak ada sama sekali kan. Terus bangsa-bangsa ustadz yang selalu juga mengumbarkan kebencian, mana? Ramai-ramai kemarin mereka sumbang Palestina, sementara kita sendiri di sini betul-betul sangat kesusahan. Jadi masih banyak orang-orang baik di Indonesia ini. Dan saya sangat percaya sahabat-sahabat saya semakin cerdas dan mengerti bahwa segala suatu kabar apapun bisa mengambil kebenaran di kabar tersebut. Ini adalah kabar hoax, ini adalah kabar yang benar, ini adalah narasi yang memang berniat jahat. Saya percaya masih banyak yang cerdas. Dan saya percaya politikus-politikus busuk dia tidak akan pernah berhenti. Bangsa-bangsa ustadz yang selalu merongrong Republik Indonesia ini dengan mengumbarkan kebencian juga tidak akan berhenti. Tapi percayalah, sahabat-sahabat kita Indonesia lebih banyak yang cerdas. Kita memang penat juga mendengar mereka-mereka orang berbicara. Dan ditambah orang-orang yang telah mampu mereka bodohi juga ikut membagikan apapun. Para pembenci-pembenci pemerintahan membagikan apapun yang sekiranya dapat menurut mereka menggerus kewibawaan pemerintahan ini. Mereka akan beramai-ramai. Tapi beramai-ramai mereka itu cuma sedikit. Baik sahabat, terima kasih. Demikian saja video saya kali ini. Saya percaya sahabat-sahabat akan selalu memakai intelektual dalam melihat segala suatu kejadian dan perkara. Dan tidak henti-henti saya akan menyampaikan pesan-pesan saya buat saya dan kita semua bagaimana seharusnya kita berbangsa dan bertanah air. Saya harap sahabat mendengar dan menonton pesan-pesan saya ini yang nanti akan saya sampaikan setelah saya ucapkan salam di video kali ini. Baik sahabat, terima kasih. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua dan sukses selalu buat negara kita. Amin.